Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialogue, saya Doni De Kaiser. Pemirsa, 4 pulau di barat Pulau Sumatera yang memicu polemik tak seharusnya berujung konflik. Pihak-pihak berwenang sudah saatnya turun tangan, cegah kemunculan pihak kalah dan menang. Lalu bagaimana perkembangan status Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek hingga sore ini? Kami ajak Anda untuk mendiskusikannya dengan para narasumber yang kesemuanya telah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, dan juga kita terhubung dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Aceh, Sudirman Haji Uma. Nanti kita akan berbincang juga dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Selamat bergabung Bapak-Bapak. Bang Masinton, Pak Sudirman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Mana kabar Pak Doni? Kabar baik, Pak Bupati. Saya ke Pak Sudirman dulu. Baik. Pak Sudirman, sebagai wakil Aceh dan sebagai orang Aceh, Anda melihat konflik antara Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh ini seperti apa perspektifnya, Pak Sudirman? Ya, ini sebenarnya harus didudukkan kembali ya. Terima kasih pada Bang Doni dan salam kepada Bang Masinton dan Pak Bima Arya ya. Ini sebenarnya persoalan ini harus kita lihat secara historis ya. Ya. Sejarah tentang kenapa begini jadinya, ini harus kita kedepankan persoalan ini secara historis. Melihat Aceh ini secara historis, bagaimana melihat 4 pulau itu dari sejarah. Maka kita tidak bisa memutuskan persoalan itu secara hukum ataupun secara geografis tentang peta, itu mungkin tidak bisa ke sana. Maka kita harus lihat secara historis. Yang mana bahwa saya sendiri sudah ke lokasi melihat kondisi lokasi secara langsung. Masyarakat kita, masyarakat Aceh Singkil dan masyarakat yang ada di Tapteng itu rukun, dan masyarakat semua itu menganggap bahwa itu adalah 4 pulau yang kembali ke Aceh Singkil. Ya. Nah dari itulah mungkin kita harus melakukan pendekatan historis, bukan pendekatan yang hukum atau secara garis geografis. Begitu Bang Dodi. Ya, artinya kalau bicara pendekatan historis, kita bicara bahwa wilayah-wilayah di Nusantara ini sudah eksis lebih lama, jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu Pak Sudirman? Benar. Karena kalau ditarik ke belakang lagi sejarah, misalnya perbatasan Aceh ini dengan Medan. Kan kalau kita tarik kepada tahun 1933 itu, kan batas Aceh itu jauh daripada Kuala Simpang seperti sekarang. Kemudian batas Aceh Kota Cane itu malah sampai ke Lawe Balam. Maka ada sejenis perjanjian atau tukar guling daerah yang dilakukan oleh kepala daerah dulu. Makanya muncul itu di perjanjian 24 November 1992 dan ditetapkan oleh Permendagri 111 itu adalah perjanjian antara Gubernur Ibrahim Hasan dengan Gubernur Raja Inas Regar untuk menentukan batas wilayah. Ya. Sementara wilayah laut pada waktu itu kembali pada data yang dimiliki oleh angkatan militer, angkatan darat pada saat itu. Ya, baik. Kita sudah terhubung juga dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Selamat sore, Pak Wamen. Selamat sore. Ya, Pak Wamen, Anda baru saja dapat telepon dari Menteri Dalam Negeri. Kira-kira ada informasi atau update apa terkait dengan kasus 4 pulau ini? Tadi kami baru saja menuntaskan rapat pembahasan. Pak Menteri masih bertugas mendampingi Bapak Presiden, jadi kami menggantikan. Jadi tadi ada rapat evaluasi secara menyeluruh. Ada Sekjen Kementerian Pertahanan, ada Angkatan Laut, ada Kepala Badan Informasi Geospasial. Kami mengumpulkan data-data, tidak saja data geografis, tetapi data-data historis dan kultural. Dan yang sangat penting adalah tadi dilaporkan oleh Pak Sekjen Kemendagri, ada data baru yang ditemukan. Jadi ada novum yang insya Allah akan menjadi bahan yang sangat penting untuk keputusan yang final bagi persoalan sengketa 4 pulau ini. Apa novumnya itu Pak Wamen? Nanti kami akan sampaikan langsung Pak Menteri Dalam Negeri, nggak bisa kami sebutkan di sini. Nanti tentunya publik bisa mendengar langsung dari Pak Mendagri atau Pak Presiden pada saatnya nanti.
ketika ini sudah menjadi keputusan. Ya, artinya ada hal baru di luar aspek geografis, politis, historis, sosial, dan kultural yang Anda sampaikan tadi, begitu? Data-data itu lumayan lengkap begitu ya, ada data historis, dokumen politis, kemudian juga data-data faktual dan juga kultural yang kami terima begitu. Tetapi ada satu dokumen yang saya kira sangat penting yang bisa sangat menentukan untuk membuat keputusan. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang aspek historis, artinya kan tadi pertanyaan yang sama saya sampaikan juga kepada Pak Sudirman Haji Uma bahwa wilayah-wilayah di tanah air ini memang sudah eksis sejak lama di era Nusantara bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri. Kenapa penghormatan kita tidak lebih utama kepada faktor historis aja, Pak Wamen? Semua itu kan ada aturannya, ya. Jadi ada aturan terkait dengan menentukan kode wilayah, ada aturan untuk kesepakatan batas darat, begitu ya. Dan ada juga kebutuhan untuk mendapatkan data-data historis, tetapi data historis ini kan tentu harus juga mendapatkan pembuktian dokumen yang legal formal, begitu. Nah, tadi kami dapatkan kalau selama ini data-data historis itu belum ada pembuktian yang valid, dalam rapat tadi dilaporkan ada satu temuan baru yang disampaikan dan dilaporkan terkait dengan data historis dengan dokumen yang otentik. Oke, itu yang Anda masukkan tadi dalam novum atau temuan baru yang akan disampaikan, begitu Pak Wamen? Betul, ya betul. Baik, saya bergeser dulu ke Bupati Tapanuli Tengah, Bang Masinton. Anda sebagai kepala daerah yang dapat bonus 4 pulau baru wilayahnya, bagaimana komentar Anda? Ya, ini bukan bonus. Bonus masalah ya? Masih. Jadi tentu kami sebagai pemerintah daerah, apapun itu nanti keputusan dari Kemendagri dalam hal ini pemerintah pusat ya ataupun presiden mengenai letak wilayah ini, yang ini harus kami jalankan. Ya. Apakah itu nanti tadi Pak Wamen, Pak Bima Arya menyampaikan ada novum baru. Nah tentu kami berharap ini diselesaikan secara baik, persoalan 4 pulau ini tidak menimbulkan luka historis, kemudian tidak menimbulkan amarah, dan kemudian kita selesaikan sama-sama seperti itu. Nah tentu bagi kami apapun nanti keputusan itu akan kami jalankan sebaik-baiknya, karena itu adalah tugas kami di daerah atau di kabupaten untuk menjalankan keputusan-keputusan atau instruksi dari pemerintah pusat. Nah, apakah itu nanti terkait pulau ini, apakah letaknya diletakkan dalam berada wilayah Provinsi Aceh atau Sumatera Utara? Nah, tentu kan semua nanti menyajikan data-data tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sudirman, tentu yang menjadi aspek historis tentang keberadaan 4 pulau tadi dan juga baik secara sosiologis maupun secara geografis. Nah tentu bagi kami adalah bagaimana kami hari ini menjaga agar tidak muncul sentimen-sentimen primordial nih, sentimen kedaerahan menyikapinya nih, sehingga apapun ini berada dalam satu rumpun keluarga besar NKRI, berada dalam satu rumpun persaudaraan kebangsaan Indonesia yang menurut kami harus bisa diselesaikan secara baik, dan kami percaya bahwa pemerintah dalam hal ini Mendagri maupun nanti Pak Presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara akan memberikan jalan terbaik untuk penyelesaian polemik antar provinsi perbatasan Sumatera Utara maupun Aceh di wilayah perairan laut tersebut. Ya, baik. Saya kembali ke Wamen dulu. Pak Bima Arya, ini kan kata kuncinya tadi dalam keterangan pers juga Anda sampaikan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh ya. Yang harus dievaluasi itu sebenarnya apanya? Soal keberadaan pulau dari aspek-aspek yang Anda katakan tadi termasuk novum baru, atau masalahnya, konfliknya, atau sebenarnya para pejabatnya yang harus dievaluasi, Pak Wamen? Ada dua hal yang penting untuk dievaluasi atau dipetakan lagi secara menyeluruh. Pertama adalah mekanisme pembuatan keputusan. Ada di forum apa saja, kemudian juga siapa yang terlibat, kewenangan di mana, regulasinya seperti apa. Itu kita perjelas di rapat tadi, begitu. Karena ada tim nasional pembakuan nama rupa bumi
yang menentukan batas wilayah. Ya, tetapi kemudian kan muncul pertanyaan-pertanyaan, ya sejauh mana kemudian koordinasi yang ada di internal ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus dievaluasi adalah secara substansi data-data apa saja yang kita miliki, kelengkapan apa saja, apakah hal-hal yang kurang itu sudah kemudian dilengkapi dalam kurun waktu yang cukup lama ini. Kira-kira dua itu yang dievaluasi. Dan tadi juga ada beberapa catatan untuk perbaikan mekanisme ke depan. Bagaimana kita berkoordinasi untuk membuat keputusan, dan bagaimana kita mendapatkan data-data yang penting untuk pembuatan keputusan. Ya, Pak Wamen, artinya ketika mekanisme pembuatan keputusan, garis miring kebijakan itu penting dievaluasi, kenapa tidak kemudian dievaluasi cara pengambilan kebijakan itu terkait dengan momentumnya? Karena hal-hal ini kan sangat sensitif. Bagaimana sebuah kebijakan itu tidak menyenggol isu-isu yang sangat sensitif, khususnya bagi wilayah Aceh sendiri? Ya, setiap kebijakan itu kan diambil berdasarkan undang-undang yang ada, dan saat itu ketika diambil itu ada kebutuhan untuk mendapatkan dokumen yang otentik. Jadi ada proses yang diperlukan agar dokumen-dokumen yang otentik itu, dokumen yang valid itu bisa didapat begitu. Jadi bisa dipahami ketika saat itu dibuat memang belum ada validasi dari dokumen-dokumen tersebut begitu. Ya. Saya akhiri sampai di sini dengan Wakil Menteri Dalam Negeri karena akan saya lanjutkan dengan dua narasumber lainnya. Tapi Pak Bima, sebelum berpisah, targetnya kapan kemudian disampaikan kepada Presiden dan kapan Presiden akan menyelesaikan konflik ini? Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Pak Sukmi Dasko, Presiden memberikan atensi full, sangat penuh terhadap persoalan ini. Dan kami jajaran Kemendagri tadi melakukan rapat dan baru saja disampaikan kepada Pak Menteri hasil rapat tadi, dan beliau akan menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden agar kemudian Presiden mengambil kebijakan, keputusan yang akhir berdasarkan data-data terakhir yang kami sampaikan kepada beliau. Artinya secepatnya setelah kembali dari kunjungan ke luar negeri, Presiden akan menyampaikan keputusannya begitu, Pak Wamen? Ya, yang kami tangkap atensi beliau penuh, karena itu keputusannya bisa dipastikan sesegera mungkin. Baik, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, terima kasih Pak Wamen sudah bersama kami. Dan saya akan lanjutkan diskusi dengan Pak Masinton dan juga Pak Sudirman tentunya di segmen berikutnya. Terima kasih Bapak-Bapak, dan pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.